A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, anak-anak yang Ibu cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian yang milik Allahu Rabb. Segala zat yang maha ghafur, yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabat, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapat syafaatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Ibu akan menceritakan para penghuni gua yang dikenal dengan nama Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18, terdiri dari 110 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kisah Ashabul Kahfi terdapat pada ayat 9 sampai dengan ayat 26 surat Al-Kahfi. Kisah-kisah Ashabul Kahfi ini terjadi di negeri Romawi. Negara Romawi itu antara negara Turki dan Jordan. Di sebuah kota bernama Efesus, dan setelah kedatangan Islam, maka nama negeri itu menjadi Tarsus. Penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia bernama Dikianus. Ia seorang raja kafir yang amat congkak dan dolim. Ia datang menyerbu negara itu dengan kekuatan pasukannya dan akhirnya berhasil menguasai kota Efesus. Oleh karena itu dijadikan ibu kota kerajaan, lalu dibangunlah sebuah istana yang sangat megah. Raja itu mempunyai 50 orang pelayan, dan raja juga mengangkat 6 orang sebagai menteri atau pembantu-bantunya sebagai penasihat raja. 6 orang pembantu itu selalu berada di kanan kiri raja. 3 orang berdiri di sebelah kanan dan yang 3 orang lain berdiri di sebelah kiri. Anak-anakku sekalian, nama-nama ke-6 yang akan jadi cikal bakal Ashabul Kahfi
1. Muksamina, 2. Tamliko, 3. Martunus, 4. Saritunus, 5. Palias Tatiunus, dan 6. Dunwanus, ya. Nah, anak-anak sekalian, barang siapa yang hafal surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dari fitnah Dajjal. Makanya anak-anak kalian hafalkan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan 10. Dan juga barang siapa membaca surat Al-Kahfi dari malam Jumat atau hari Jumat berikutnya akan diampuni dosa-dosa walaupun dosa sebuih lautan, dan Allah akan menurunkan nur atau cahaya kepada orang yang suka membaca surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kalau belum bisa, kalian bisa membaca dan dihafalkan dari ayat ke-1 sampai dengan ke-10. Nah, maka yang membaca surat Al-Kahfi akan dijauhkan dari penyakit yang berbahaya, itu seperti penyakit panas, penyakit taun, dan penyakit lainnya yang berbahaya. Anak-anak sekalian, raja itu kemudian memanggil orang terkemuka dari rakyatnya. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya serta harta benda yang berlimpah. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, ia tidak akan segan-segan akan membunuhnya. Oleh sebab dalam masa yang cukup lama, semua orang patuh kepada raja itu sampai ia disembah dan dipuja. Mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 orang pembantu raja itu tiap harinya selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran untuk membicarakan hal-hal yang mengenai keimanan dan kenegaraan mereka. Mereka yang berasal dari kalangan yang berbeda, tetapi mereka disatukan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, tibalah giliran Tamlika menerima kunjungan 5 orang temannya. Mereka berkumpul di rumah Tamlika untuk makan dan minum. Tetapi Tamlika sendiri tidak ikut makan dan minum. Lalu teman-temannya bertanya, "Hei Tamlika, mengapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum?" Tamlika menjawab, "Hatiku sedang risau oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan dan tidak ingin minum, juga tidak ingin tidur." Teman-temannya menjawab, "Apakah yang merisaukan hatimu, hai Tamlika?" "Sudah lama aku memikirkan soal langit," ujar Tamlika menjelaskan. "Aku lalu bertanya pada diriku sendiri, siapakah yang mengangkat langit ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah. Lalu siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu? Siapakah yang menghias langit itu dengan bintang-bintang bertaburan? Kemudian kupikirkan juga bumi ini. Siapakah yang membentang dan mengamparkan di cakrawala? Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang, dan tidak miring? Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri. Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku?
Semuanya itu pasti ada yang membuat, dan sudah tentu bukan Dikianus. Teman-teman Tamlika lalu bertekuk lutut di hadapannya. Saudara-saudara Tamlika, baik aku maupun kalian tidak menemukan akal lagi selain harus lari meninggalkan raja zalim itu, pergi kepada Raja Pencipta langit dan bumi. Kami setuju dengan pendapatmu, sahut teman-temannya. Pada saat seperti ini, maka seorang hamba dianjurkan untuk melarikan diri karena takut akan akibatnya yang menimpa agama yang dianutnya, sebagaimana sabda Nabi. Hampir tiba masanya, sebaik-baik harta salah seorang di antara kalian pada saat itu adalah kambing yang digembalakan ke puncak gunung dan ke tempat turun hujan, di mana ia melarikan diri demi mempertahankan agamanya dari fitnah. Tamlika lalu berdiri, terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma, dan akhirnya berhasil mendapatkan uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselipkan di dalam kantong baju, lalu berangkat berkendaraan kuda bersama dengan teman-temannya. Setelah berjalan 3 mil jauh dari kota, Tamlika berkata kepada temannya, "Saudara-saudara, kita sekarang sudah terlepas dari raja dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar." Lalu mereka turun dari kudanya masing-masing dan berjalan kaki sejauh 7 parsah, sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu. Anak-anak yang dirahmati Allah, tiba-tiba datanglah seorang penggembala menyambut mereka. Kepada penggembala itu mereka bertanya, "Hei penggembala, apakah engkau mempunyai air minum atau susu?" "Aku mempunyai semua yang kalian inginkan," sahut penggembala. "Tetapi kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian." Tamlika dan teman-temannya lalu bercerita semua yang terjadi pada diri mereka. Mendengar cerita mereka, penggembala itu segera bertekuk lutut di depan mereka dan sambil menciumi kaki mereka, ia berkata dalam hati, "Sekarang terasa sesuatu seperti yang ada dalam hati kalian. Kalian berhenti sajalah dulu di sini," kata penggembala. "Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti akan aku segera kembali kepada kalian." Penggembala itu segera pergi untuk mengembalikan kambing-kambing gembalanya. Tak lama kemudian ia datang lagi berjalan kaki diikuti oleh ekor anjing miliknya. Anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama Kitmir. Nah anak-anak, tadi cikal bakal Ashabul Kahfi itu ada 6, sekarang ditambah 1 lagi seorang penggembala jadi 7, dan ditambah seekor anjing yang namanya Kitmir jadi 8 yang akan menjadi penghuni gua. Ketika 6 orang pelarian itu melihat seekor anjing, masing-masing saling berkata kepada temannya, "Kita khawatir teman-teman kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia kita." Mereka minta kepada penggembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu. Anjing itu melihat kepada Tamlika dan teman-temannya, lalu duduk di atas kaki belakang, menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anjing itu bisa berkata dengan jelas.
Hei orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh. Dan berbuat demikian, aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing itu akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi. Penggembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit. Lalu bersama mereka mendekati sebuah gua. Secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah dan memancur mata air sangat deras sekali. Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua. Sedangkan anjing yang sejak tadi mengikuti mereka berjaga-jaga, duduk sambil menjulurkan dua kaki depan untuk menghalang-halangi pintu gua itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan dua malaikat untuk membolak-balikan tubuh mereka dari kanan ke kiri, dari ke kanan, terus menerus selama 309 tahun. Anak-anak yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan. Dan pada saat hampir terbenam supaya sinar mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam gua tertutup rapat itu mereka tinggal selama 309 tahun. Setelah masa yang amat panjang itu lewat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua. Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka merasa seakan-akan baru bangun dari tidurnya masing-masing. Yang seorang berkata kepada yang lainnya, "Malam tadi kami lupa beribadah kepada Allah. Mari kita pergi ke mata air." Setelah mereka berada di dua gua, tiba-tiba mereka lihat mata air itu sudah mengering kembali dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka mulai merasa lapar. Mereka saling bertanya, siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan. Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati dan benar, jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi. Tamlika sebagai ketua rombongan kemudian berkata, "Hei saudara-saudara, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Tetapi hei pengembala, berikanlah bajumu kepadaku dan ambilkah bajuku ini." Setelah Tamlika memakai baju penggembala, dia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan ia melewati tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya, melalui jalan-jalan yang belum pernah diketahui. Setibanya di dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Roh Allah.
Tamlika berhenti sejenak, memandang bendera itu sambil mengusap-usap mata, lalu berkata seorang diri, "Kusangka aku ini masih tidur." Setelah agak lama memandang dan mengamat-amati bendera, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjajah roti, tukang roti, apakah nama kota kalian ini?" Tukang roti menjawab, "Efesus." "Siapakah nama raja kalian?" tanya Tamlika lagi. "Abdurrahman," jawab penjual roti. "Kalau yang kau katakan itu benar," kata Tamlika, "ambillah uang ini dan berikanlah makanan kepadaku." Melihat uang itu, penjual roti keheran-heranan karena uang yang dibawa Tamlika itu uang zaman dahulu. Kemudian penjual roti itu berkata kepada Tamlika, "Aduhai, alangkah beruntungnya aku. Rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepadaku. Kalau tidak, engkau akan kuhadapkan kepada raja." Lalu Tamlika menjawab, "Aku tidak menemukan harta karun," sangkal Tamlika. "Uang ini kudapat 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah di Kianus." Tamlika lalu ditangkap, kemudian dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini seorang raja yang dapat berpikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamlika, bagaimana cerita tentang orang ini? Dia menemukan harta karun, jawab orang-orang yang membawanya. Kepada Tamlika, raja berkata, "Engkau tak perlu takut. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun itu. Serahkanlah harta 1/5 itu kepadaku dan selanjutnya engkau akan selamat." Tamlika menjawab, "Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini." Raja bertanya sambil keheran-heranan, "Engkau penduduk kota ini?" "Ya benar," sahut Tamlika. Lalu raja bertanya kembali kepada Tamlika, "Apakah engkau mempunyai rumah di kota ini?" "Ya tuanku," jawab Tamlika. "Utuslah seorang yang menyertai aku." Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamlika pergi. Oleh Tamlika mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana, Tamlika berkata kepada orang yang mengantarkan, "Inilah rumahku." Kata Tamlika. Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia. Sepasang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut, hampir menutupi mata karena sudah terlampau tua. Ia terperanjat dan ketakutan, lalu bertanya kepada orang-orang yang datang, "Kalian ada perlu apa?" Utusan raja yang menyertai Tamlika menyahut orang muda itu, mengaku rumah ini adalah rumahnya. Orang tua itu marah, memandang kepada Tamlika sambil mengamat-amati. Ia bertanya, "Siapa namamu?" "Aku Tamlika, anak Filistin." Orang tua itu lalu berkata, "Coba ulangi lagi, Tamlika. Coba ulangi lagi." Tamlika lalu menyebut lagi namanya, "Aku Tamlika, anak Filistin." Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamlika sambil berucap,
Ini adalah datuku. Demi Allah, ia salah satu seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dikianus, raja yang durhaka. Kemudian diteruskannya dengan suara haru. Ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, Pencipta langit dan bumi. Nabi kita Isa alaihissalam dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja dengan menunggang kuda. Raja segera datang menuju ke tempat Tamlika yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamlika, raja segera turun dari kuda. Oleh raja Tamlika diangkat ke atas pundak. Sedangkan orang banyak beramai-ramai mencium tangan dan kaki Tamlika sambil bertanya-tanya, "Hei Tamlika, bagaimana keadaan teman-temanmu?" Kepada mereka Tamlika menjawab bahwa semua teman-temannya masih berada di dalam gua. Teman-teman Tamlika semuanya masih di dalam gua itu. Setibanya dekat gua, Tamlika berkata kepada orang bangsawan dan para pengikut mereka, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemerincingnya senjata, mereka pasti menduga Dikianus datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu kalian berhenti saja di sini, biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka." Semua berhenti menunggu dan Tamlika masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamlika datang, teman-temannya berdiri kegirangan dan Tamlika dipeluknya kuat-kuat. Kepada Tamlika mereka berkata, "Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dikianus." Tamlika menukas, "Ada urusan apa dengan Dikianus? Tahukah kalian sudah berapa lama sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini?" "Kami tinggal sehari atau berapa hari saja," jawab mereka. "Tidak," sangkal Tamlika, "kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Dikianus sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi sudah lewat sini berganti dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian." Teman-teman Tamlika menyahut, "Hei Tamlika, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat? Lantas apa yang kalian inginkan?" Tamlika bertanya. "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga," jawab mereka. Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas, kemudian berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Dua orang bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati gua, berputar-putar selama 7 hari 7 malam untuk mencari pintunya, tetapi tanpa hasil. Tak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua. Pada saat itu dua orang bangsawan tadi meyakini
meyakini tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang bangsawan itu memandang semua peristiwa itu yang dialami oleh para penghuni gua sebagai peringatan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan kitab penjelasan dari para ulama dan kiai salafi bahwa yang ketujuh orang dan kedelapan anjingnya yang mendiami gua itu sebagai Ashabul Kahfi itu sebetulnya tidak mati. Nanti pada zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun dan menjadi tentara Nabi Isa alaihissalam. Nah, nanti dengarkan anak-anak ya. Satu, kita itu akan mengalami zaman Imam Mahdi, zaman turunnya Dajjal, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, begitulah cerita tentang kisah Ashabul Kahfi ya anak-anak. Semoga kisah tadi menjadi inspirasi atau pelajaran untuk kita semua. Pelajaran yang bisa diambil, yang dapat diambil dari kisah Ashabul Kahfi, yaitu pemuda-pemuda yang benar, yang soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia rela meninggalkan kemewahan dan kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan demi menyelamatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ada masalah yang memang benar-benar tidak ada lagi jalan keluar seperti yang dilakukan oleh pemuda-pemuda soleh itu, maka pergilah untuk meninggalkan orang-orang yang zalim itu adalah lebih baik daripada menetap dan akhirnya akan dibunuh jika diketahui beriman kepada Allah Subhanahu